Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita menghayati sabda Tuhan dalam ibadah minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021 ini, kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan melalui doa, agar Allah dalam karya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang dalam Yesus Kristus kami kenal, terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai dengan saat ini. Ketika kami boleh tersapa oleh pelayanan sabda ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Maka kami memohon pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus, supaya ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami mampu mengerti, menghayati dengan baik dan benar, supaya kami mampu melakukannya dalam peri kehidupan kami juga dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, yang telah Engkau urapi, Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Tuhan anugerahi kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKJ Tuntang Timur khususnya, dan jemaat Tuhan atau siapa saja yang tersapa oleh pelayanan ini, bacaan Alkitab kita dalam ibadah saat ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. LAI memberikan tema Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian berita Alkitab. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di hadapan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jumbanya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja.
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam sepanjang waktu hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah dalam kebaktian minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021 adalah ujian keikhlasan. Sebelum saya menghantarkan sabda untuk menjadi bahan penghayatan kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, GKJ Tuntang Timur dalam rangka ikut terlibat dalam pemulihan kondisi kesehatan akibat pandemi 19 yang mewabah bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, kembali melayankan ibadah berbasis online. Ada beberapa permintaan dari warga jemaat untuk full ibadah ataupun live streaming, tapi karena beberapa pertimbangan juga, maka melalui rapat majelis terbatas MPH dan bidang ibadah, gereja memutuskan untuk hanya pelayanan sabda. Kemudian liturgi akan diberikan kepada warga gereja melalui anggota majelis dan relawan, mereka-mereka yang mensyukuri hidup lalu kemudian menyerahkan waktunya untuk pekerjaan pelayanan umat Tuhan. Demikian yang perlu saya sampaikan sebelum saya menghantarkan sabda, supaya jemaat, terkhusus jemaat GKJ Tuntang Timur, bisa lebih memaklumi lagi, memahami sekaligus juga mendukung upaya yang kita kerjakan bersama-sama sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai gereja dalam rangka memperhambat atau segera memulihkan kondisi kesehatan di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namanya saja rekaman online, maka ini tidak dilaksanakan pada hari Minggu, dan secara kebetulan atau apa, rekaman ini dilaksanakan tepat pada hari di mana salah seorang anggota atau salah seorang rekan sepelayanan pendeta GKJ dipanggil Tuhan karena COVID-19. Hari ini tanggal 23 Juni. Sekali lagi, ini pelayanan berbasis online, direkam, diupayakan tidak pada tanggal 27, tapi sabda ini untuk penghayatan iman, pemeliharaan iman tanggal 27 Juni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi tema khotbah adalah ujian keikhlasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keikhlasan itu kata dasarnya adalah ikhlas. Keikhlasan adalah kata sifat yang di dalamnya memberikan keterangan bagaimana seseorang atau pribadi itu menghayati sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas. Nampaknya sederhana, bahkan dalam ukuran kata-kata banyak yang atau hampir semua orang mudah mengatakan ikhlas atau aku berjuang untuk meniti hidup penuh keikhlasan. Tetapi toh dalam kenyataannya teramat sangat sulit untuk dipraktekkan. Contoh hal-hal yang sederhana pun selalu muncul dalam kehidupan kita. Enggak usah di dunia sekuler, dalam gereja. Bagaimana kemudian kita merasa enggak ikhlas dengan koridor pelayanan yang gereja berikan melalui majelis gereja. Entah itu kalau
ibadahnya full liturgi, katanya terlalu lama menghabiskan kuota. Lalu kalau kemudian ketika dilayani dengan hanya khotbah saja juga ada komplain, nggak merasa ibadah. Nah, semuanya itu sebenarnya adalah kadar keikhlasan kita perlu kita pergumulkan lagi. Belum lagi kalau kita bicara masalah material, apalagi kalau persembahan. Jadi beberapa kali saya diingatkan oleh anggota majelis, Pak, jangan keras-keras bicara tentang persembahan, sensitif, nggak apa-apa. Mau sensitif nggak apa-apa. Justru inilah parameter alat ukur untuk melihat seberapa kita ikhlas. Karena sekali lagi kata ikhlas dan keikhlasan itu sangat mudah diungkapkan, sangat gampang dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, melalui Markus pasal 5 ayat 21-43 kita akan belajar kemudian menghayati dalam sebuah refleksi seperti apa sih keikhlasan yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, cerita di Markus 5 ayat 21-43 adalah cerita tentang kelanjutan perjalanan Tuhan Yesus. Setelah mengajar tentang kerajaan surga melalui biji sesawi, kemudian di tengah perjalanan ada badai, lalu Tuhan menenangkan badai. Nah, ini sampai di seberang. Kedatangan Tuhan Yesus nampaknya sudah pagi, nampaknya Markus tidak menerangkan waktunya. Disambut banyak orang. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Banyak orang menginginkan Tuhan Yesus, banyak orang merindukan Tuhan Yesus, banyak orang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus meskipun tujuannya berbeda-beda. Di situ Tuhan Yesus mengajar dan banyak orang yang tersungkur di kakinya. Salah satunya adalah ketika Yesus sedang mengajar, ada orang namanya Jairus. Dia kepala rumah ibadat, mungkin ketua majelis kalau dalam perspektif GKJ. Anaknya sakit. Dia minta tolong supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Markus dengan tegas mengatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak, Ibu dan Saudara, sesuatu yang sangat lumrah, wajar. Ada persoalan, kemudian mencari solusi. Demikian pula dengan Jairus, kepala rumah ibadat. Ada persoalan yang dihadapi, anaknya yang perempuan sedang sakit dan nampaknya sakit keras. Bersamaan dengan itu ia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus, sang guru agung itu, sang penyembuh itu sedang mendekat di daerahnya. Maka dengan sangat ikhlas dia datang. Dia enggak memerintah, dia enggak mengutus orang. Dia datang sendiri, memohon sendiri, bahkan meletakkan dirinya jauh di bawah Yesus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Bapak, Ibu dan saudara, saya tidak bisa membayangkan model jalannya seperti apa, tetapi mari kita bayangkan model jalan Timur Tengah di awal abad Masehi. Jadi jangan bayangkan aspal atau beton atau apa, tapi jalan bebatuan dari pinggir pantai menuju mungkin sebuah desa terdekat. Nah, ada cerita menarik dalam perjalanan itu, Bapak, Ibu dan saudara, yaitu hadirnya atau di tengah-tengah orang banyak itu ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya pernah mengalami situasi yang berat terkait dengan darah. Sekitar 6 tahun yang lalu ketika ambeien menghantam saya, jangankan sampai 12 tahun, hanya dalam hitungan jam saya sudah tumbang di kamar mandi, yang mengakibatkan saya harus operasi di Panti Wiloso Dr. Cipto. Nah, sekarang mari kita bayangkan ada perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Betapa menderitanya, betapa sakitnya, betapa lemasnya, dan nampaknya orang banyak nggak ada yang peduli.
Nggak ada yang memperhatikan. Dan nampaknya juga perempuan itu juga bukan tipikal perempuan yang baper. Jadi nggak mau digatek nih. Dia merasa ya aku keadaannya seperti ini ya nggak apa-apa. Dia ikhlas dengan keadaannya. Nah disitulah kemudian muncul pertumbuhan iman yang luar biasa. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu dan saudara, perempuan ini sadar ketika mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Di tengah segala kelemahannya, di tengah segala keterbatasannya, di tengah segala keadaannya, dan juga di sekitar orang yang tidak peduli dengan dirinya, orang yang berdesak-desakan, orang yang berkerumun, orang yang menghalangi dia untuk sampai pada Tuhan Yesus. Dia tetap berjuang. Markus tidak melaporkan dia minta diperhatikan. Markus tidak melaporkan dia tidak minta untuk diberi prioritas. Tapi dia berjuang semampu dia. Dan benar ketika sampai mendekati Tuhan Yesus, dia punya keyakinan bahwa jika bisa menyentuh, menjamah jubah Tuhan Yesus, maka hal itu akan menjadi sarana kesembuhan. Bapak Ibu dan saudara, perempuan ini ikhlas dengan keadaannya. Perempuan ini ikhlas dengan kondisinya. Perempuan ini juga ikhlas dengan situasi di sekitarnya. Dia nggak menangis meraung-raung, dia nggak komplain, dia nggak protes, dia nggak mempersalahkan situasi, tetapi dia berjuang dengan keyakinannya. Ujian keikhlasan si perempuan ini luar biasa. Dan benar ketika perjuangan itu akhirnya sampai sesuai dengan apa yang didambakan. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Inilah sentral dari keyakinan si perempuan ini. Keyakinan yang terbangun dari situasi kondisinya. Keyakinan atau iman yang tidak kolokan, tidak manja, tidak minta selalu diperhatikan. Keyakinan yang original. Keyakinan yang otentik. Origin asli, otentik juga lahir dari dirinya sendiri. Otentik itu dari dua kata Yunani, autos dan hantos. Autos sendiri, hantos tangan. Jadi keyakinan perempuan ini sangat original, asli dan autentik. Tidak karena siapa. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Manakala ada pertemuan antara yang membutuhkan pertolongan dan sang sumber pertolongan, di situ kemudian Tuhan Yesus merasa ada energi yang tersalurkan, ada kasih yang tersalurkan. Dan di situ kemudian Tuhan Yesus berhenti. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling dan di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyamah jubahku? Pertanyaan yang sangat wajar dan yang menarik adalah ketika para murid sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus. Malah mereka bergaya kalayak. Engkau tahu banyak orang seperti ini, engkau tanya siapa yang menjamah jubahmu? Padahal meskipun orang banyak itu mengelilingi Tuhan Yesus berbondong-bondong, mereka sama sekali tidak menempatkan keyakinan pada Tuhan Yesus. Hanya ingin menyaksikan peristiwa ajaib, hanya ingin menyaksikan sesuatu yang menyenangkan dia. Lalu perempuan yang sudah merasa sembuh itu datang tersungkur dengan jujur mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menyentuh itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa bayangkan banyak orang bersama dengan Tuhan Yesus dan banyak orang yang bersinggungan. Bahkan mungkin ada yang memegang jubah Tuhan Yesus, tetapi karena tidak ada keinginan, tidak ada gairah, tidak ada iman di situ, tidak akan terjadi transformasi energi atau transformasi tenaga. Nah, perempuan ini yang berbeda. Dia jujur, dan ketika kejujuran itu sampai pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kekuatan iman perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan luar biasa. Itulah yang menyelamatkannya. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus selalu menggunakan mekanisme. Ada yang sakit, ada yang seperti apapun. Imanmu yang menyelamatkanmu dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat keikhlasan perempuan ini. Keikhlasan terhadap dirinya dengan segala keadaannya. Keikhlasan terbatasi oleh banyak orang. Keikhlasan terhalangi oleh banyak orang. Keikhlasan hanya dengan setitik keyakinan. Tidak menuntut. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan Saudara untuk kehidupan kita. Baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, dan warga gereja. Bukankah kita sering menuntut? Menuntut semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Kita membangun ekspektasi yang sangat luar biasa, dan ketika itu tidak terjadi kemudian kita kecewa. Padahal sebenarnya kita kecewa bukan pada yang kita tuntut, tapi kita kecewa dengan harapan kita terhadap sesuatu itu. Ini ujian yang menarik untuk kita. Bagaimana kita menuntut pelayanan gereja yang maksimal sementara warga gereja atau kita semua nggak memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, perempuan ini menampar kita secara iman. Dia ikhlas dengan keadaannya. Dia ikhlas dengan kondisinya. Dan itu yang mengantarkan si perempuan ini menemukan kerajaan surganya. Kesembuhan, keselamatan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, poin kedua, cerita yang babak pertama sebenarnya dilanjutkan. Poin kedua ini menarik sekali. Dalam situasi seperti itu datanglah anggota keluarga Yairus mengatakan, ketika Yesus masih berkata demikian, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Artinya apa? Wis rasah ngajak guru ngrepoti, ngopo to? Wis kaset. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan sampai di rumah kepala rumah ibadat Yairus, kemudian melakukan briefing, kemudian melakukan apa yang diperlukan supaya kematian atau sesuatu yang terjadi pada anak Yairus itu tidak sesuai yang disaksikan banyak orang. Markus menjelaskan ada beberapa mekanisme teknis yang dibangun Tuhan Yesus, hanya mengizinkan beberapa orang, kemudian keluarganya, lalu masuk ke kamar, dan disitulah Tuhan mengatakan, hei anak, talitakum, bangkitlah. Bangkitlah si anak itu. Hiduplah dia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, poin kedua tentang keikhlasan adalah bagaimana Yairus sebagai kepala rumah ibadah memberikan teladan kepada kita tentang keikhlasan. Tidak ada laporan Yairus marah kepada Tuhan Yesus, marah kepada perempuan yang menghambat perjalanan Tuhan Yesus. Ini menarik Bapak Ibu dan Saudara. Saya bayangkan kalau itu saya akan marah. Kowe ngopo to wong wedok? Kowe iki sapa? Statusmu kowe iki apa? Kowe ngopo? Kowe dadak mengganggu perjalanan Tuhanku. Sing ngundang ini kan aku. Kenapa kamu menghalangiku? Persis gaya GKJ. Ini kan pendetaku. Ngopo kowe ngundang? Sering kali muncul seperti itu. Tapi Yairus enggak. Yairus enggak mempersalahkan keadaan, bahkan juga enggak mempersalahkan perempuan yang pada kutip menghambat perjalanan Tuhan Yesus sehingga menjadikan anaknya kadung meninggal. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Beliau datang, melakukan beberapa hal yang dilakukan, lalu bangkitlah anak perempuan Yairus ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, keikhlasan menjadi poin penting dalam renungan sabda saat ini. Dalam kehidupan kita, keikhlasan kita sangat rapuh terkait dengan hampir segala hal. Kita seringkali tidak ikhlas dengan suasana. Kayak kemarin salah satu yang terjadi ketika ada rekaman mendadak untuk tanggal 22
Juni, ada suara-suara yang masuk karena sangat terbatas rekamannya. Ada yang protes, Pak suaranya kok mlebu kabeh. Saya dalam persiapan ini, ya nggak apa-apalah, ngoten kawan tenane. Benjang malih ampun ngoten Pak. Oh nggih. Saya ikhlas karena kami mengupayakan semampu kami. Karena sepakat untuk memberikan pelayanan berbasis online itu sekitar jam 7 malam minggu. Kemudian diedit dengan alat yang sangat sederhana. Jadi kami ikhlas. Suara terbatas, ada suara serangga malam juga terbatas dan lain sebagainya. Tapi mari kita coba juga belajar mencoba menanya keikhlasan diri kita. Apakah kita ikhlas ketika segala sesuatunya terbatas? Apakah kita ikhlas ketika Tuhan menghendaki kita melakukan tugas pelayanan? Apakah kita ikhlas ketika Tuhan menghendaki memanggil kita untuk melibatkan hidup kita dalam pekerjaan Tuhan? Ataukah kita bersungut-sungut? Ataukah kita menggerutu? Kadang-kadang ciri keimanan kita atau gaya hidup berimanan kita itu orang Jawa bilang lamis. Gak ada keikhlasan sama sekali. Di depan seolah-olah baik, tapi di belakang menyiapkan belati yang siap untuk menusuk. Dan itu tidak Tuhan kehendaki. Karena gereja ini dibangun, diberkati Tuhan untuk menghadirkan berkat. Tapi kita sibuk dari dalam untuk saling menusuk dan melukai. Kenapa? Karena kita nggak ikhlas. Kita belum ikhlas. Nah, mari kita meniti jalan keikhlasan kita di waktu yang Tuhan berikan. Kita nggak tahu sampai kapan. Dan mari kita belajar keikhlasan dari perempuan yang 12 tahun menderita sakit pendarahan, tidak menuntut apa-apa, tapi meniti jalan imannya. Mari kita belajar keikhlasan seperti Yairus, meskipun punya posisi di dalam kehidupan beragama, kepala rumah ibadat, tapi nggak pernah menyalahkan situasi, nggak menyalahkan yang lain, tapi ikhlas. Bapak Ibu, yang terakhir adalah keikhlasan bukan atau tidak sama dengan tanpa upaya. Keikhlasan adalah menempatkan segala sesuatu yang sudah tidak mungkin kita kerjakan, dan itu adalah ranah Tuhan, ranah Sang Ilahi. Maka mari kita meniti hari-hari pemberian Tuhan dengan spirit keikhlasan, apapun itu. Kalau kita belum diizinkan atau belum boleh karena keadaan untuk bertatap muka dalam ibadah, yuk kita terima dengan ikhlas. Jangan mencari-cari alasan. Jangan pula mengatakan, wah kepenaan pendeta ini, enggak boleh seperti itu. Mari kita meniti atau menguji keikhlasan kita manakala Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam apapun. Salah satu yang menarik adalah dalam mekanisme klasis kita, KSBU, di situ ada dana abadi, kemudian ada krisis center. Hampir selalu menjadi pergumulan arep didokokne ngendi kantong kolektanya untuk kontribusi kita ke krisis center. Ini juga ujian keikhlasan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari, Markus 5 ayat 21-43, refleksi sabda minggu terakhir tahun Juni 2021, menolong kita, membantu kita, memandu kita untuk menyadari bahwa keikhlasan kita ternyata bermasalah. Yuk kita belajar seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, seperti Yairus yang tidak menuntut apapun, sesuatu di luar dirinya, tapi mengampuni diri sembari tetap berusaha semaksimal mungkin. Perempuan 12 tahun pendarahan tidak mempersalahkan yang lain, tapi berjuang sampai batas yang ia mampu, dan itulah iman. Yairus juga seperti itu, tidak menyalahkan si perempuan, tidak menyalahkan yang lain, tapi berjuang bersama dengan Tuhan Yesus sampai mukjizat itu datang. Selamat meniti jalan ujian keikhlasan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat untuk bersama-sama mendoakan kehidupan bersama di dunia ini. Saya hantarkan. Bapa yang kekal, Allah Sang Pencipta kehidupan, yang di dalam Yesus Kristus kami kenal, kami sapa, kami puji, kami sembah. Terima kasih untuk pemeliharaan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
untuk sabdamu, untuk ceritamu, untuk keteladanan dan karyamu. Melalui catatan Alkitab yang sungguh menginspirasi kami, bahwa keikhlasan itu perlu kami pupuk, kami bangun, kami tumbuh kembangkan, supaya kami tidak terbiasa menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan sesama, menyalahkan rekan kerja. Tapi kami ingin belajar dari perempuan yang 12 tahun pendarahan, ikhlas namun berjuang sampai titik terakhir kekuatannya. Belajar ikhlas seperti Yairus, meskipun punya posisi kedudukan, bisa memerintah, bisa memaksa, namun Yairus ikhlas dengan segala keadaan, meyakini bahwa kuasa Tuhan melampaui segala sesuatu. Kami menaikkan syafaat kami untuk kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari semesta ini. Anugerahi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melimpah, yang memenuhi, sehingga kami merasakan senantiasa dalam segala keadaan damai sejahtera itu, dan sembari terus berjuang untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, yaitu damai sejahtera, pengampunan, pengertian, permakluman, kesetiakawanan, kerjasama, dan semuanya. Sehingga di tengah keadaan apapun, seperti apapun keadaannya, kami tetap memperjuangkan damai sejahtera Tuhan dengan penuh keikhlasan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.